Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Analisis Laporan Keuangan Bank Syariah yang beranggotakan Intan Puspita Arumsari, Wahyu Nabilah Husna, Nidaul Hasanah, Putri Arumsari, dan Dwi Putri Juwaria. Pada tugas kali ini, kelompok 6 mengambil laporan keuangan pada Bank Mandiri Syariah tahun 2019-2020. Langsung saja pada rasio keuangan profitabilitas, di mana rasio profitabilitas menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba bersih. Semakin besar angkanya, semakin besar pula kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan. Pada kolom di samping terdapat kolom BRI Syariah periode 31 Desember 2019 sampai 31 Desember 2020, dan juga ada kolom Mandiri Syariah 31 Desember 2019 sampai 31 Desember 2020, di mana kemampuan BRI Syariah dalam menghasilkan laba bersih semakin baik di tahun 2020 dibandingkan tahun 2019. Hal ini terlihat dari rasio profitabilitas BRI Syariah yang semuanya konsisten meningkat dengan kenaikan minimal 100%. Sebagai contoh, rasio net operating margin di tahun 2019, setiap Rp1 pendapatan bersih yang diperoleh, tingkat keuntungan profit marginnya adalah 4%. Namun di tahun 2020 mengalami peningkatan atau perbaikan kinerja, sehingga untuk setiap Rp1 pendapatan bersih yang diperoleh, tingkat keuntungan yang diperoleh Bank Syariah BRI adalah 10% atau naik menjadi 2,5 atau 250% dari tahun 2019. Berbeda dengan BRI Syariah, kemampuan Mandiri Syariah dalam menghasilkan keuntungan mengalami penurunan di tahun 2020. Sebagai contoh, rasio net operating margin di tahun 2019, setiap Rp1 pendapatan yang diperoleh, 17%-nya adalah keuntungan bersih untuk bank. Namun di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar 12%. Meski profitabilitas Mandiri Syariah menurun di tahun 2020, sedangkan BRI Syariah meningkat, namun kemampuan Mandiri Syariah dalam menghasilkan laba tetap lebih besar atau lebih tinggi dibandingkan BRI Syariah. Atau dengan kata lain, Mandiri Syariah outperform terhadap BRI Syariah dilihat dari segi rasio profitabilitasnya. Rasio likuiditas. Pada kurun rasio, kemampuan BRI Syariah dalam membayar hutang jangka pendek mengalami penurunan, di mana setiap Rp1 hutang lancarnya dengan kas plus penempatan sebesar 0,56 pada tahun 2019 dan menurun pada tahun 2020 sebesar 0,27. Sedangkan kemampuan Mandiri Syariah dalam membayar hutang jangka pendek juga mengalami penurunan. Setiap Rp1 hutang lancarnya dengan kas dan penempatan sebesar 1,13 pada tahun 2019 dan menurun sebesar 0,89 pada tahun 2020. Jadi kesimpulannya, Mandiri Syariah memiliki kemampuan membayar hutang jangka pendek lebih baik daripada BRI Syariah. Pada quick ratio, kemampuan BRI Syariah dalam membayar hutang jangka pendek dilihat dari rasio lancarnya meningkat, tetapi kemampuan Mandiri Syariah dalam membayar hutang jangka pendek dilihat dari rasio lancarnya mengalami penurunan. FDR Mandiri Syariah pada tahun 2019 sampai 2020 sempat melewati batas maksimal, yaitu 96% sampai 98%, di mana Mandiri Syariah mengalami peningkatan sebesar 1.514%, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 486%. Sedangkan BRI Syariah berada di bawah batas wajar, yaitu
31% pada tahun 2019 dan 28% pada tahun 2020. Rasio solvabilitas. Pada tahun 2019, BRI Syariah mempunyai DIR sebesar 7,47 yang dibulatkan menjadi 7. Dan pada tahun 2020, DIR BRI Syariah yaitu 9,60 yang dibulatkan menjadi 10. Sedangkan pada Mandiri Syariah tahun 2019, DIR-nya yaitu 10,67 yang dibulatkan menjadi 11, dan pada tahun 2020 DIR Mandiri Syariah yaitu 11,1 yang dibulatkan menjadi 11. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Mandiri Syariah mengalami peningkatan dalam kemampuan membayar hutang sebesar 0,43, sedangkan BRI Syariah mengalami penurunan dalam pembayaran hutang sebesar 2,12. Dapat disimpulkan bahwa Mandiri Syariah lebih baik daripada BRI Syariah dalam membayar hutang, karena semakin besar nominal yang tertera, maka kemampuan bank tersebut dalam membayar hutang semakin menurun. Rasio aktivitas. Berdasarkan data di atas dapat dianalisis. Pengertian dari rasio aktivitas sendiri yaitu menunjukkan seberapa sering aset yang dimiliki diputar dalam operasional bank untuk menghasilkan pendapatan. Berarti semakin sering digunakan atau diputar, semakin produktif aset yang ada untuk menghasilkan pendapatan. Sedangkan jika jarang digunakan atau diputar, maka aset tersebut menjadi tidak produktif. Padahal nilai ekonomis terus turun setiap tahunnya, sehingga ada opportunity cost jika aset tersebut tidak sering digunakan atau diputar dalam operasional bank. Kesimpulannya yaitu pada Bank BRI Syariah meningkat dan jumlah presentasinya juga stabil, sedangkan pada Bank Mandiri Syariah mengalami penurunan. Selanjutnya, rasio efisiensi biaya atau biasa dikenal dengan BOPO. Rumusnya yakni biaya operasional atau pendapatan operasional, di mana rasio BOPO menunjukkan tingkat efisiensi dari biaya yang dikeluarkan bank untuk menghasilkan pendapatan. Berapa persen biaya yang harus dikeluarkan untuk menghasilkan setiap Rp1 pendapatan? Rasio BOPO pada BRI Syariah mengalami penurunan di tahun 2020, yang artinya bank mampu melakukan efisiensi atau biaya yang dikeluarkan, sehingga untuk menghasilkan Rp1 pendapatan dibutuhkan biaya yang lebih kecil di tahun 2020. Meski masih di level 90%, untuk setiap Rp1 pendapatan yang diperoleh bank, biaya yang dikeluarkan adalah Rp0,97, atau dengan kata lain, laba operasionalnya hanya sebesar 3%, atau Rp0,03. Sedangkan di tahun 2020, rasio ini membaik sehingga untuk Rp1 pendapatan, bank hanya mengeluarkan Rp0,91, atau dengan kata lain, laba operasionalnya sebesar Rp0,09 atau 9%. Terlihat bahwa bank kinerjanya membaik pada tahun 2020 dari rasio BOPO, meski nilainya masih cukup tinggi. Sedangkan rasio BOPO pada Mandiri Syariah justru mengalami kenaikan di tahun 2019 daripada di tahun 2020. Artinya untuk menghasilkan Rp1 pendapatan, bank harus mengeluarkan biaya yang lebih tinggi di tahun 2019, atau dengan kata lain, terjadi penurunan efisiensi dari segi biaya operasionalnya di tahun 2019. Untuk setiap Rp1 pendapatan, Mandiri Syariah hanya membutuhkan biaya sebesar Rp0,17. Namun di tahun 2020, biayanya meningkat
menjadi Rp0,18 yang menjadikan laba operasional yang diperoleh dari Rp1 pendapatan awalnya sebesar Rp0,83 di tahun 2019 meningkat menjadi Rp0,88 pada tahun 2020. Berdasarkan rasio BOPO, Mandiri Syariah lebih efisien daripada BRI Syariah dari segi biaya, karena untuk menghasilkan Rp1 pendapatan, Mandiri Syariah mengeluarkan biaya yang lebih kecil daripada yang dikeluarkan BRI Syariah. Selanjutnya ada rasio pertumbuhan, merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan mempertahankan posisi ekonominya di tengah pertumbuhan ekonomi dan sektor usahanya. Yang pertama ada BVS, merupakan rasio yang membandingkan jumlah ekuitas dengan jumlah saham yang beredar yang menunjukkan besarnya nilai real satuan saham per perusahaan. Rumusnya yaitu total modal dibagi jumlah saham beredar. Selanjutnya ada EPS, yaitu keuntungan bersih untuk tiap lembar sahamnya yang mampu diraih perusahaan. Rumusnya total laba bersih dibagi jumlah saham beredar. Yang selanjutnya ada dividen per share, yaitu perbandingan antara dividen yang akan dibayarkan perusahaan dengan jumlah lembar per saham. Mempunyai rumus total dividen dibagi jumlah saham beredar. Yang terakhir ada dividen payout ratio, adalah bagian laba bersih yang dibayarkan perusahaan kepada pemegang sahamnya dalam bentuk dividen. Rumusnya yaitu DPS dibagi EPS. Bisa dicermati dalam tabel berikut ada hasil dari perhitungan antara BRI Syariah dengan Mandiri Syariah, di mana BFS pada BRI Syariah mengalami penurunan, sedangkan pada Mandiri Syariah mengalami kenaikan. Begitupun pada EPS, BRI Syariah mengalami penurunan, sedangkan Mandiri Syariah mengalami kenaikan. Jadi analisisnya yaitu rasio pertumbuhan pada BRI Syariah di setiap tahunnya mengalami penurunan, sedangkan Mandiri Syariah mengalami sedikit kenaikan. Dengan ini berarti Mandiri Syariah dalam operasionalnya mengalami peningkatan atau lebih baik dari operasional BRI Syariah. Analisis dari kedua bank tersebut yaitu market base pada Mandiri Syariah lebih unggul dibandingkan dengan BRI Syariah. Dilihat bahwasannya dari tahun 2019 sampai 2020 Mandiri Syariah lebih unggul dalam market base-nya. Kesimpulan menyeluruh dari rasio keuangan yang sudah dianalisis yaitu berdasarkan rasio-rasio keuangan yang sudah kita analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Mandiri Syariah masih lebih baik daripada BRI Syariah. Meskipun secara rata kinerja keuangan Mandiri Syariah di tahun 2020 mengalami penurunan, sedangkan BRI Syariah mengalami kenaikan. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.